Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang kami hormati, kami dari kelompok D2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengerjakan modul 2 analisis data. Untuk pemaparan nanti kami akan bagi berdasarkan soal. Untuk yang pertama nanti Pak Hanif dan selanjutnya Pak Herman, saya sendiri, Pak Haris dan Bu Fatimatus Zahro. Baik, untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Hanif untuk memulai pemaparan dari tugas diskusi atau hasil dari diskusi kita hari ini. Silakan Pak Hanif. Ya, terima kasih Pak Hadi Sunarto. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil uh, diskusi kita tadi. Izin share screen dulu ya. Ya, silakan Pak. Nah, sudah tampil ya. Oke ya, ini kita akan ditugaskan untuk menghitung rata-rata setiap jenis sampah yang dikumpulkan oleh seluruh siswa. Nah, ini jenis sampah ada dua macam, yaitu ada botol plastik dan ada kertas kardus bekas. Nah, kemudian ada 3 bulan, ada bulan 1, bulan 2, bulan 3. Maka kita menghitung menggunakan rumus, saya menggunakan di sini menggunakan rumus count A. Count A itu adalah menghitung jumlah sel yang tidak kosong. Nah, jadi saya menghitung dari isian berat tiap jenis plastik per bulannya. Jadi kita hitung, misalnya kita ulangi ya. Kita sama dengan count A dari berat botol plastik. Nah, Tuhan didapatkan 9 jenis 9 siswa mengumpulkan jenis botol plastik. Kemudian akan dilakukan bersamaan untuk bulan kedua dan bulan ketiga. Maka total seluruhnya ada 26 yang kalau dirata-ratakan ada 8,67. Kemudian sama untuk kertas bekas juga sama, dimasukkan untuk bulan ke-1 ke bulan ketiga juga menggunakan count A. Dirata-ratakan ada 23 totalnya, kalau dirata-ratakan ada 7,67. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menghitung jumlah jenis sampah yang dikumpulkan oleh setiap siswa. Mungkin itu Pak, saya kembalikan lagi ke Pak Hadi. Baik, terima kasih Pak Hanif. Itu tadi untuk kita ditugaskan untuk menghitung rata-rata dari jumlah sampah berdasarkan jenisnya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Bapak Herman silakan. Suaranya Bapak, mikrofonnya masih off. Terima kasih Pak Hadi. Saya akan memaparkan yaitu untuk perintah yang kedua itu menghitung jumlah uang yang ditabung setiap siswa dan juga jumlah tabungan yang paling banyak. Izin share screen dulu, Bapak. Oke. Bisa terlihat ya Bapak nggih? Proses Bapak, sebentar. Ya, sudah Pak. Oke. Ini kita letakkan di urutan siswa yang pertama. Kita letakkan pada kolom total tabungan. Caranya dengan menggunakan pertama rumus, lalu kita klik pada total tabungan bulan pertama, ditambah dengan total tabungan bulan kedua, ditambah lagi dengan total tabungan bulan ketiga. Kita enter, maka akan keluar angka yaitu 428. Ini adalah uang yang didapat oleh Salman pada perolehan sampah, uang yang diperoleh dari penjualan sampah tadi. Untuk yang ke bawah, kita cukup dengan cara mengcopy. Caranya kalau kita ingin yaitu pakai Ctrl C untuk angka yang pertama, lalu kita geser, kita blok sampai ke bawah.
lalu tekan Ctrl V. Nah, atau namanya copy paste. Ya. Itu untuk menghitung total tabungan pada slide tabungan sampah di sekolah kelompok D2. Untuk menghitung nilai maksimal, langkahnya yang dilakukan adalah nilai jumlah tabungan yang paling banyak, yaitu dengan menggunakan sama dengan fungsinya yang digunakan, yaitu max. Ketika sebelum buka, ada perintahnya itu ada nilai 1, nilai 2, nilai 3. Kita blok aja itu angka dari jumlah tabungan yang diperoleh pada sampah sekolah ini. Kita blok mulai dari S5 sampai di S14. Lalu kita kasih kurung tutup, enter. Oh, maka diperoleh dari total tabungan ini nilai mana yang paling besar? Oh, nilai yang paling besar adalah 512 dengan menggunakan fungsi max. Terima kasih Pak Adi, saya kembalikan ke Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Herman. Baik, untuk pertanyaan berikutnya yaitu nanti akan saya sampaikan. Nomor 3 yaitu predikat jumlah tabungan setiap siswa. Saya izin share screen dulu. Baik, ampun Pak Adi. Sudah nampak nggih? Saya masih proses. Ya. Ya. Ampun nggih, sudah. Baik, untuk predikat ini didapatkan dari total tabungan dari sejumlah hasil setoran siswa yang didapatkan dari total tabungan yang ada pada sel atau di kolom S dari sini sampai dengan bawah. Nah, apabila dari total tabungan itu di angka di atas 500 ribu, itu nanti akan muncul tulisan gold. Kemudian apabila di antara 200.000 sampai dengan 500.000 nanti akan muncul silver, dan di bawah 200.000 akan muncul tulisan bronze. Nah, untuk formulanya yaitu sama dengan if. Kemudian kita tentukan dulu objek dari ekspresi logikanya. Karena yang dibaca adalah total tabungan, kita klik saja di sini S5. Kemudian kita cek atau kita logika dulu, logical testnya, apakah sama dengan 500. Kita batasi yang tertinggi adalah 500.000. Kemudian untuk value false-nya atau nilai benarnya itu akan tertulis kata-kata gold. Selanjutnya pada bagian value false kita ulang kembali if atau logika if-nya, karena ini harus menggunakan if bertingkat. Jadi kita tuliskan pada bagian value if false-nya, kita tulis kembali if kurung buka, kita klik lagi sel yang dibaca, kemudian kita berikan ekspresi matematika atau operator matematika, yaitu lebih dari sama dengan 200.000. Karena ini pembatasan nilai tertingginya. Apabila sudah seperti ini, value of true-nya itu akan muncul silver. Nah, karena yang kita bandingkan atau logik yang kita masukkan ekspresi logika atau logical testnya itu adalah cukup 2, karena di sini ada 3 nilai atau 3 value, jadi cukup 2 saja, cukup gold dan silver. Kemudian kita masuk bagian value false-nya. Value false-nya karena di sini nanti yang kita butuhkan value false selain jawaban yang di atas, yaitu bronze. Jadi maksudnya apabila nilai dari total tabungan itu di bawah 200.000, itu nanti akan muncul bronze. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul tulisan silver. Untuk mengcopy di bagian baris bawah-bawahnya, itu kita bisa klik bagian pojok kiri, pojok kanan bawah, kita klik tahan, seret ke bawah, atau kita istilahnya fill handle atau di copy paste.
Mungkin itu untuk menjawab pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga maksud kami. Kemudian untuk saya stop share dulu ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya Pak Haris, mohon bantu untuk memaparkan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Adi. Langsung saja akan saya jelaskan tentang bagaimana cara menghitung nilai minimal dan rata-rata. Mohon izin share screen dulu Pak. Siap, Pak. Iya, silakan. Nah, baiklah. Dari data ini untuk menghitung jumlah tabungan yang paling sedikit adalah sama dengan bagaimana cara menghitung tabungan yang paling banyak, yaitu dengan cara kita klik sebentar. Kita klik pada jumlah tabungan yang paling sedikit. Nah, caranya adalah ini kita hapus. Nah, sama dengan min, kemudian kurung buka, kemudian value-nya kita pilih pada tabungan, total tabungan yang pertama ini, kemudian kita menggunakan shift, kemudian kita geser pada total tabungan yang paling bawah. Setelah itu kita kurung tutup dan terus kita eksekusi atau kita enter. Maka hasilnya adalah nilainya 61.500. Nah, kemudian untuk menghitung rata-rata pada dasarnya sama dengan cara menghitung nilai minimal. Bedanya kita hanya mengganti fungsinya saja. Jadi yang tadi fungsinya adalah min untuk menghitung nilai minimal, maka untuk menghitung nilai rata-rata adalah menggunakan fungsi average. Jadi caranya adalah sama dengan average, kemudian kurung buka, kemudian kita letakkan sel yang pertama di sini, di kolom S itu, kemudian sama seperti tadi kita tekan shift, kemudian kita geser ke bawah, mohon maaf, titik 2, kemudian kita geser. Nah, kita geser ke bawah begini, kemudian kita tutup menggunakan kurung tutup dan di enter. Oh maaf, ini ada yang salah. Kita ulang ya, tadi ada yang salah. Jadi sama dengan kemudian average kurung buka, nilainya yang kita klik di sini, kemudian kurung tutup. Nah, jadi berapa nilai rata-rata tabungan siswa? Nilai rata-rata tabungan siswa adalah Rp361.200. Demikian penjelasan saya, Pak Hadi Sunarto. Monggo bisa dilanjut. Baik, terima kasih Pak Haris untuk pemaparan dari nomor pertanyaan 5 dan 6. Untuk selanjutnya, Ibu Fatimatus Zahro mohon dipaparkan terkait pertanyaan tantangan. Monggo silakan Bu Fatimatus. Ya, terima kasih Pak. Pak Jadi Haris langsung Nonsau, saja ya share Bapak screen-nya. Ibu. Pak Haris sebentar, saya share screen-nya Pak Haris mohon dimatikan dulu. dimatikan dulu. Oke, terima kasih. Monggo Bu Fatimatus. Iya.
Ya, di sini saya mencoba mengerjakan soal tantangan untuk merekap atau membuat rekap data siswa, siapa saja atau jumlah siswa yang mendapatkan predikat gold, silver, dan bronze. Nah, di sini kita langsung buat tabel baru seperti dulu, kemudian di sebelah sini kita menggunakan conif ya Bapak Ibu. Untuk acuannya kita menggunakan kolom tabel predikat. Di sini kita ada di kolom T ya. T5, kemudian kita bisa menambahkan sin dolar di sini depan dan belakang. T5 untuk kolom baris pertama, kemudian T14 untuk kolom baris terakhir di blok, kemudian depannya kita berikan sin dolar depan belakang. Kemudian untuk kontrolnya bisa diberikan kolom goldnya di sini. Penurunnya seperti ini. Itu paparan dari saya Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi itu tadi pemaparan kami dari kelompok D2 tentang tugas modul 2, yaitu penguatan kompetensi elemen informatika analisis data. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.